Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang refleksi. Refleksi atau pencerminan adalah proses memetakan setiap titik dari suatu bangun melewati garis pencerminan. Contohnya seperti ini. Di dalam layar kalian sudah bisa melihat dua buah segitiga, baik yang di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Nah, kedua segitiga ini dipisahkan oleh sebuah garis yang disebut garis cermin. Nah, garis cermin ini sama seperti cermin yang biasa kalian gunakan. Nah, gambar di sebelah kiri adalah gambar asli dan segitiga di sebelah kanan adalah bayangan. Nah, ciri-ciri bayangan adalah ada tanda aksen di sekitar objek atau gambarnya. Contohnya, A aksen adalah bayangan dari titik A. Lalu B aksen adalah bayangan dari titik B. Lalu C aksen adalah bayangan dari titik C. Nah, pencerminan atau refleksi memiliki beberapa sifat. Yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda asli ke cermin. Dan yang ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun asli. Nah, untuk bisa lebih memahaminya, kita lihat gambar-gambar yang ada di dalam layar ini. Tunjukkan apakah gambar yang berwarna biru merupakan hasil pencerminan dari gambar yang berwarna merah. Berikan penjelasanmu. Nah, kalau kita lihat gambar yang biru yang merupakan bayangan gambar yang merah eee, mengikuti sifat-sifat bayangan tadi ya. Pertama, ukuran dan bentuknya sama, lalu jarak bayangan ke cermin sama, juga saling berhadapan. Nah, jadi kita simpulkan bahwa yang A ini adalah pencerminan atau refleksi. Lalu yang B, nah di sini walaupun jaraknya sama, walaupun bentuknya sama, tapi tidak berhadapan, sehingga B bukanlah pencerminan. Lalu yang C, karena bentuknya sudah berubah, otomatis bukan pencerminan. Lalu yang D, saling berhadapan, jaraknya sama, lalu bentuk dan ukurannya juga sama, sehingga kita bisa kesimpulkan bahwa gambar yang D ini adalah hasil pencerminan. Nah, yang C juga sama, yang E maksud saya, karena jaraknya sama, berhadapan, bentuk dan ukurannya juga tidak berubah, maka inilah yang dimaksud pencerminan atau refleksi. Dan yang terakhir, yang F. Jaraknya sama, berhadapan, namun ukuran dan bentuknya tidak sama. Jadi hati-hati, yang F bukanlah refleksi atau pencerminan. Nah, di dalam bidang kartesius, pencerminan memiliki beberapa situasi. Salah satunya ini, pencerminan terhadap sumbu X. Nah, kalau kita lihat, di sini ada segitiga yang asli yang berwarna merah, lalu segitiga bayangan yang berwarna biru. Nah, kalau dicerminkan terhadap sumbu X, hasilnya seperti ini. Nah, lalu bagaimana jika kalian diminta menentukan hasil pencerminan suatu bangunan atau objek, namun kalian tidak perlu menggambar pada bidang kartesius. Nah, caranya adalah dengan teknik induksi, yaitu kita melakukan percobaan dahulu baru kita menarik kesimpulan. Percobaannya seperti ini. Tentukan hasil pencerminan terhadap sumbu X untuk titik A min 3,2 dan B 1, min 4. Nah, caranya adalah dengan menggambar titik-titik tersebut dalam bidang kartesius. Nah, titik yang berwarna biru merupakan titik asli, lalu titik yang berwarna merah adalah titik bayangan. Nah, garis yang hijau ini kita ibaratkan dengan cermin. Nah, kalau kita lihat, titik A yang tadinya memiliki koordinat min 3,2, nah sekarang memiliki bayangan dengan koordinat min 3, min 2. Lalu titik B kalau kita lihat,
Titik aslinya ada di 1,-4, lalu bayangannya berada di 1,4. Nah, kalau kita lihat, baik titik asli maupun titik bayangan memiliki angka yang sama, hanya saja tandanya berbeda, terutama di bagian ordinat. Nah, contohnya kita bisa lihat titik yang B. Absisnya adalah 1 dan tetap 1 di bayangannya. Lalu ordinat gambar yang asli atau titik yang asli adalah -4, lalu bayangannya adalah 4. Jadi kita bisa simpulkan jika suatu titik memiliki koordinat x, y, maka bayangannya adalah x, negatif y jika ingin dicerminkan terhadap sumbu x. Nah, bagaimana kalau yang jadi cerminnya sekarang adalah sumbu y? Nah, kita tarik kesimpulannya bagaimana? Kita buat dulu percobaan seperti ini. Tentukan hasil pencerminan terhadap sumbu Y untuk titik A -3,2 dan B 1,-4. Nah, sekali lagi, A yang berwarna biru atau titik berwarna biru adalah gambar asli, lalu titik merah adalah bayangannya, dan garis hijau ini adalah cerminnya. Nah, kalau kita amati, titik A mempunyai bayangan di 3,2, lalu titik B mempunyai bayangan di -1,-4. Nah, kalau kita lihat ordinat titik A dan B sama. Namun absis titik A berubah yang tadinya -3 menjadi 3, lalu ordinat titik B yang tadinya 1 jadi -1. Jadi, kita bisa tarik kesimpulan bahwa jika suatu titik memiliki koordinat x, y, maka hasil pencerminan terhadap sumbu y-nya adalah -x, y. Jadi yang berubah hanya absisnya saja. Nah, sekarang ada jenis pencerminan lain, yaitu pencerminan terhadap garis y sama dengan x. Jadi contohnya seperti ini ya. Nah, bagaimana caranya supaya ketika kalian diberi soal yang sama, kalian tidak perlu lagi menggambar pada bidang kartesius. Caranya adalah dengan mengamati atau membuat percobaan terlebih dahulu. Tentukan hasil pencerminan terhadap garis y sama dengan x untuk titik A -2,1 dan B 2,-4. Nah, jadi kita buat saja gambarnya beserta dengan cerminnya, yaitu y sama dengan x. Titik biru adalah titik asli dan titik merah adalah titik bayangannya. Nah, kalau kita lihat bayangan titik A ada di 1,-2, lalu bayangan titik B ada di -4,2. Nah, kalau kalian lihat eh, bilangannya terulang-ulang ya. Jadi kalau kita lihat tadinya absis untuk titik A adalah -2, tapi angka -2 kita lihat di sini sebagai bayangan ordinat bayangan maksud saya. Lalu satunya juga yang tadinya ordinat titik asli menjadi absis bayangan. Jadi seolah-olah seperti tertukar. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa jika suatu titik dengan koordinat x, y ingin dicerminkan terhadap garis y sama dengan x, maka koordinat bayangannya adalah y, x. Jadi ditukar. Oke, sekarang pencerminan terhadap garis y sama dengan -x. Nah, untuk bisa kita tarik kesimpulan, kita gambar dahulu titik C, yaitu 3,2 dan titik B -4,1 seperti ini. Nah, jadi kalau garis Y sama dengan X tadi kan condong ke atas, ke kanan atas. Nah, kalau ini condong ke kiri atas. Nah, begitu. Nah, kita amati lagi. Bayangan titik C ada di -2,-3, lalu bayangan titik D ada di -1,4. Nah, kalian bisa amati terlebih dahulu. Contohnya titik yang C, kalau kalian lihat di sini angkanya seperti tertukar.
lalu masing-masing diberi tanda negatif. Jadi tadinya 3 itu adalah absis, sekarang 3 itu adalah ordinat lalu diberi tanda min. Lalu di titik C ordinatnya adalah 2. Nah, sekarang 2 itu merupakan absis bayangan namun ditambahin lagi dengan negatif. Jadi seolah-olah mencari bayangannya cukup dengan ditukar ordinat dan absisnya, lalu masing-masing ditambahin tanda negatif. Jadi kesimpulannya, jika suatu titik memiliki koordinat x, y, maka jika dicerminkan terhadap garis y sama dengan min x, hasil bayangannya adalah min y, min x. Oke. Sekarang pencerminan terhadap garis x sama dengan h. Nah, untuk bisa menarik kesimpulan, kita amati dulu sebuah titik C dengan koordinat 6,1 yang mau dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Nah, jadi garis X sama dengan 2 ini artinya di titik 2 pada sumbu X, kita buat garis vertikal. Nah, inilah yang menjadi cerminnya. Nah, kalau kita lihat titik C memiliki bayangan di titik di koordinat negatif 2,1. Nah, kalau misalnya kita buat bentuk umumnya seperti ini. Jadi, antara absis yang asli dengan absis bayangan itu punya jarak 2H. Jadi, untuk menentukan titik bayangannya cukup 2H dikurang A. Nah, kalau kita bisa amati, ordinatnya tetap B. Ya, tidak ada perubahan. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa jika suatu titik memiliki koordinat x, y dan hendak dicerminkan terhadap garis x sama dengan h, maka hasil bayangannya adalah 2h dikurang x, y. Oke, sekarang bagaimana jika dicerminkan terhadap garis y sama dengan k? Dalam kasus ini, kita buat dulu bentuk khususnya. Sebuah titik E 2,5 akan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Artinya angka 3 dari sumbu Y kita tandai, lalu kita buat garis horizontal. Nah, kalau kita lihat, titik E memiliki bayangan di 2,1. Nah, kalau kita lihat kan absisnya tadinya 2, lalu tetap 2. Artinya tidak ada perubahan, namun ordinatnya berubah dari 5 ke 1. Nah, bagaimana kok bisa dari 5 ke 1? Kita buat bentuk umumnya seperti ini. Jadi titik yang asli dengan titik bayangan, dia memiliki jarak 2K. Nah, K-nya itu ya konstantanya, misalnya di sini dalam hal ini 3. Nah, karena jaraknya 2K, tentu untuk menentukan titik bayangannya ya cukup 2K dikurang B. Jadi kesimpulannya, jika suatu titik memiliki koordinat x, y, lalu hendak dicerminkan terhadap y sama dengan k, maka absisnya tidak berubah, namun ordinatnya kita ganti dengan 2K dikurang y. Oke, jadi kesimpulannya, ada beberapa situasi atau beberapa kondisi refleksi pada sistem koordinat. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X, pencerminan terhadap sumbu Y, lalu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, lalu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, sama dengan min X maksudnya, lalu pencerminan terhadap garis X sama dengan H, dan pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Jadi, keenam kondisi ini harus kita hafalkan perubahannya sehingga kalian tidak perlu lagi menggambar pada sistem koordinat untuk menentukan titik bayangannya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Carilah hasil pencerminan titik A min 2,3 terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, dan garis Y sama dengan min X. Pertama-tama kita harus tahu rumusnya terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, di sini X-nya adalah min 2 dan Y-nya adalah 3. Lalu kita ikuti, bayangannya kan X, min Y. Jadi, X-nya tetap, lalu Y-nya kita tambahin negatif. Yang tadinya 3 menjadi negatif 3. Jadi,
hasil bayangannya adalah min 2, min 3. Nah, lalu yang B adalah pencerminan terhadap sumbu Y. Oke, jadi X menjadi min X, lalu Y tetap Y. Jadi jawabannya adalah 2,3. Jadi min 2 dikasih tanda min lagi jadi 2, lalu Y tetap Y. Nah, sekarang garis Y sama dengan negatif X. Nah, di sini kita lihat bahwa ordinat dan absisnya cukup ditukar saja. Jadi ini gampang banget. Jadi hasil bayangannya pasti 3, min 2. Nah, lalu yang D adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Kalau kita lihat di sini, kita cukup balik lalu kasih tanda minus untuk kedua koordinatnya. Jadi yang tadinya min 2,3 menjadi min 3,2. Oke. Nah, materi sudah selesai. Terima kasih menonton video pembelajaran yang saya buat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.